Ya mohon maaf kalau sudah tua kan mungkin sudah bukan persoalan seksual ya. Oh siapa bilang? Masih? Loh, piye toh? Ya halo, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo. Dan tamu kita kali ini adalah orang yang saya pengen banyak belajar dari beliau. Mas Feriawan Agung. Iya, Ada nama lebih lengkap lagi dari itu? Feriawan Agung Nugroho. Feriawan Agung Nugroho. Iya. Kalau di Facebook Feriawan Agung Full. Iya betul. Mas Ferry ini menjadi tamu kita kali ini karena profesinya sungguh sangat mulia, yaitu berkaitan dengan koreksi saya kalau keliru, adalah merawat para lansia. Betul begitu, Mas? Iya, saya pekerja sosial. Pekerja sosial, sebutannya pekerja sosial. Iya, betul. Bekerja di bawah naungan Dinas Sosial Yogyakarta. DIY, betul. Ya, walaupun sekarang sudah sekitar 3 bulan pindah ke Balai Rehabilitasi Sosial Anak. Pengasuhan anak. Oke, nanti kita akan obrolin juga soal anak terlantar begitu ya. Iya, betul. 9 tahun bekerja di Panti Werda. Iya. Nama lengkapnya apa itu Mas pantinya? Balai Pelayanan Sosial Tresna Werda Yogyakarta. Kalau di sana unit Abioso yang di Pakem itu. Unit Abioso, artinya ada unit-unit yang lain. Iya, selain di situ ada di Kasongan namanya Budi Luhur. Gitu. Iya. Di Jogja berarti ada 2 ya Mas ya? Ada 2 di bawah dinas sosial. Di Bantul dan di Sleman. Iya, betul sekali. Mas Ferry, kenapa dulu bisa memutuskan bekerja di dinas sosial, terutama di Pantai Werda? Iya, waktu itu ada rekrutmen CPNS ketika usia saya injury time waktu itu. Injury time Iya, berapa? 34 tahun karena kalau sudah 1 tahun 35 itu batasan ya. Berarti kira-kira saya bisa perkirakan Anda sebaya dengan saya nih sekarang. Oh iya. Iya. 9 tahun bekerja kan? Iya, betul. Jadi pegawai negeri 34 tahun kan? Betul. Mirip-mirip 42 43. Iya, betul. Iya. Wes tua. Iya. Nah, waktu itu ada rekrutmen seperti itu dan karena lowongannya waktu itu pekerja sosial. Saya tidak tahu bahwa di kemudian hari ditempatkan di Panti Werda. Gitu ya. Ketika di sana saya sudah membayangkan, waduh, ini kalau bertemu dengan simbah-simbah yang saya hadapi paling setiap hari adalah orang yang baca Quran. Kemudian juga sekedar apa istilahnya mengisi hari-hari di atas kursi goyang gitu kan, imajinasi kan mendahului realita kenyataan, gitu, kenyataan. Nah, setelah itu kemudian ya itu tadi kemudian setelah beberapa hari ditempatkan di situ nemu yang berbeda-beda Mas gitu, bahwa ternyata tidak seperti yang dibayangkan, kisahnya tuh asik-asik dan panjang sekali yang kemudian saya tuliskan di Facebook saya itu. Bisa ambil satu contoh lah Mas, supaya pemirsa dan pendengar bisa mengetahui. Iya, di antaranya ketika saya di dalam itu ya, itu kan saya sempat menyebutnya sebagai fenomena pasar gelap lansia, Mas. Pasar gelap lansia. Yes. Gimana itu, Mas? Jadi gini, simbah-simbah itu kan mendapatkan makanan dari negara ya, istilahnya makanan harian gitu, yang itu menunya standar sih. Sebenarnya cukup bergizi. Misalkan ada lauknya, ada kalau orang Jawa bilang tuh amis-amisnya gitu ya. Istilahnya ada ikan, daging gitu lah ya. Daging, gitu. Telur ya. Juga telur, buah. Nah, tetapi ternyata itu belum cukup. Karena memang format makanan dalam panti untuk lansia itu kan memang garam dikurangi, gula dikurangi. Ya. Tetapi seiring berjalannya usia, ternyata lidah pun yang tadinya menurut perasaan kita sudah manis pun kurang manis. Yang asin kurang asin gitu kan. Apalagi ditambah dengan jatahnya dikurangi. Maka mereka itu kemudian berinisiatif untuk membeli barang-barang yang itu kategori dilarang untuk lansia di balai kami itu. Misalnya gula, garam, itu dilarang. kopi, rokok, iya. Kopi, rokok dilarang. Iya, Wes tuwek terus rantuk ngopi gitu. Loh, nah itu kan nanti kalau kita paksakan kopi, nanti yang urusan saya dengan perawatnya sana gitu Mas. Wah iya. Gitu. Nah, maka mereka inisiatif. Tapi sebetulnya mereka boleh sih minum kopi, tapi dijatah atau gimana? Tidak, kalau kopi itu kan
ini kan menurut perawat sana ya, itu kalau mereka ngopi ya, itu nanti nggak ada orang Jawa tuh kopi tanpa gula, Mas. Yang bahaya itu gulanya itu. Oke. Gitu. Karena rata-rata penyakitnya lansia kan gula, darah tinggi, kemudian nah itu kan lengkap sudah, Mas. Gitu. Berarti teh juga enggak? Teh bisa. Teh dengan boleh. Catatan yaitu tadi Tidak tidak ada terlalu gulanya. manis gitu. Oh, kalau teh boleh sama gula. Boleh tapi sedikit. Karena kan udah dijatah itu. Wah, terjadi ketimpangan antara Iya. teh dan gula. Ini persaingan tidak sehat ini. Ya, itu fakta. Iya, oke. Itu dilarang ya? Oke, Ya. ya. Akhirnya mereka menjual aset mereka. Yang itu misalkan kalau mereka nggak suka telur asin ya, itu telur itu dimasukkan, diselundupkan di saku gitu. Kemudian pasta gigi kalau mereka ternyata metik, Mas, Apa tuh? tanpa gigi. Bukan berarti saya menertawakan orang yang tidak punya gigi ya, tapi ini istilah yang lucu sekali, tanpa gigi. Nah itu, Ya. sorry ya, ngantek guyune. Nah seperti itu ya, mereka jualan pasta gigi atau apa yang itu sebenarnya diberikan pada mereka gitu kan ya. Tapi kemudian ke pasar pakem mereka itu kan boleh keluar ataupun kawasan Oke. terdekat. Itu dijual dan kemudian dibelikan yang tadi gula, garam dan sebagainya itu sembunyi-sembunyi tanpa ketahuan petugas. Maka namanya pasar gelap lansia gitu. Oke. Itu. Nah sampai Sebenarnya bagus loh Mas. Itu Betul. kan membuat mereka kreatif. Pikirannya kan menjadi nggak beku. betul Betul kan? dan ternyata berkembang, Mas. Lah gini loh ya. Ada karena yang melakukan pasar gelap itu kan yang nun sewu dalam kategori sehat. Oke. Jalannya bisa istilahnya relatif seperti kita inilah. Iya. Nah, bagaimana dengan yang tidak sehat? Misalkan nun Di sewu kursi. pakai kursi roda ataupun jalannya timpang kayak gitu ya. Hmm. Di mana ada perputaran ekonomi pertama, maka yang lain kan muncul, Mas. Betul. Ada distribusi. Hmm. Nah, maka muncul yang kemudian nitip dengan upah gitu. Hmm. Nah, diupahi gitu itu. Nanti karena kemudian itu berjalan ada yang nitip upah mbadi segala toh. Kemudian lebih kreatif lagi. Mereka kemudian punya inisiatif, wah kalau gitu ternyata lebih enak makan mereka sedikit toh. Mereka makan itu sedikit saja. Kan ada sisa nasi. Ya. Mereka jemur jadi nasi aking, Ah, kemudian karak-karak. dikumpulkan ada pengepulnya, dijual ke pasar juga. Keren dong Mas. Wih, nah itu Ekonomi berputar. berputar. Di mana ada perputaran ekonomi, ada kekuasaan juga, Mas, akhirnya. Tentu saja. Ya. Ada premanisme. Tuwek tadi preman. Loh, gitu. Maka di tiap wisma tuh kemudian ada yang kemudian menjamin keamanannya supaya saya itu tidak kemudian menginterogasi lebih lanjut dan sebagainya gitu. Dan di mana ada kekuasaan, kadang-kadang muncul juga percintaan antara lansia di sana. Lengkap untuk menjadi sebuah film ini Mas. Jadi para produser dan sutradara film ini ada bahan cerita yang sangat menarik ini. Dunia Werda ya. Werda atau Werda sih Mas semua. Nah, kalau Jawanya itu yang Setahu saya zamannya Werda Tama, ya, Werda Tama. Tama. Tapi karena berubah menjadi bahasanya jadi Werda. Werda, nyebut bahasa Indonesianya Werda ya. Werda. Ya. Iya. Di panti Werda atau panti para lansia lah ya. Iya. Ternyata ada kisah-kisah yang menarik. Mas bener nggak? Pripun? Ada gium yang mengatakan bahwa orang itu makin tua makin kayak anak kecil. Kalau dari perilakunya yang saya amati di panti Werda, iya. Dalam arti begini. Kenapa kok makin kecil? Secara fisik dia itu kan volume otak makin mengecil, sehingga cara berpikir juga makin melambat gitu seperti ataupun menjadi anak kecil lagi secara psikologis. Kemudian juga gejala yang umum pada usia lanjut itu kecemasan. Cemas karena kesepian dia, cemas karena dia sudah tidak kelihatan keren lagi seperti anak-anak muda. Tidak merasa berguna. Iya, terus kemudian dia merasa tidak dihargai lagi, tidak ada tempat sosial lagi, maka kemudian dia muncul sifatnya yang kembali ke anak-anak lagi seperti itu. Secara filosofis Mas, berarti di Panti Werda itu apa sih yang mereka lakukan kepada komunitas para lansia ini? Siapanya Mas? Panti ini sendiri, Oke. ini sendiri itu sebetulnya mau ngapain sih ke para lansia ini dengan Kalau- segenap problematika mereka gitu? Betul. Jadi kalau kan gini, kan itu kan panti itu kan untuk lanjut usia terlantar di Jakarta yang Oke, jumlahnya maaf saya potong. Iya. Yang disebut lanjut usia itu usia berapa ya Mas? lanjut usia 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas. Iya, gitu.
Saya Alhamdulillah masih kita agak jauh bukan ya. termasuk lansia. Belum. Iya gitu, akan. Akan, insya Allah. Insya Allah gitu ya. Kan terlantar mereka. Yang disebut terlantar itu karena mereka kalau di dalam bahasa Jawa itu istilahnya itu orakopen. Tidak ada keluarga ataupun karena perilaku mereka sendiri sehingga mereka terpisah dari keluarganya. Oh gitu. Ya, Jadi seperti itu bukan panti yang kita bisa menyerahkan baik-baik untuk dirawat. Jadi panti negara tidak untuk menampung orang-orang durhaka gitu ataupun anak durhaka yang menyerahkan. Tidak boleh Mas. Kalau kita temukan bahwa ternyata si lansia ini masih punya anak. Berarti konsep negara kita adalah lansia yang masih bisa diurus oleh anaknya mesti diurus oleh harus diurus oleh keluarganya. Oke. Itu. Berarti clear ya. Berarti ini adalah para lansia plus terlantar. Betul, terlantar gitu. Lanjut Mas. Nah, kemudian di sana apa yang kita lakukan kepada simbah-simbah itu? Yaitu membuat mereka istilahnya kalau konsep pekerjaan sosial menemukan keberfungsian mereka baik secara ekonomi, secara fisik maupun sosial gitu. Dalam arti mereka bisa berkarya ataupun sejahtera gitu. Ya pemenuhan kebutuhan fisik itu makan, minum, papan. Kemudian juga pemenuhan kebutuhan sosial, rekreatif misalkan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan. Setiap pagi misalkan kita ajak simbah-simbah itu senam. Kemudian Senin Kamis itu bimbingan rohani. Selasa kita ajak untuk bisa melakukan keterampilan, istilahnya hastakarya, membuat sapu, sulap, membuat keset dan lain sebagainya. Yang itu mudah dikerjakan, tetapi bisa kolosal bareng-bareng sambil ngerumpi. Saya lihat itu yang di YouTube misalnya menari bareng itu ya. Nah itu yang Anda yang gini. Nah itu jenengan ya. Nah kalau yang tari nanti hari Sabtu gitu, senian tradisional. Nah kemudian hari Rabu itu kita ajak simbah itu bernyanyi bersama gitu kan. Mereka ada yang mengiringi menggunakan keyboard gitu kan. Simbah terserah mau nyanyi apapun, mulai lagu oldies, langgam, keroncong, dangdut koplo, via valen, karisma ataupun apa yang mereka itu bisa nyanyi ya silahkan untuk bernyanyi gitu. Sehingga mereka bisa berjuga. Sehingga dengan konsep seperti itu mereka bisa gembira, mereka bisa ya sejahtera lah dalam bayangan kita semua gitu. Anda menikmati pekerjaan? Sangat. Menikmati. Begitu pertama langsung menikmati atau butuh proses agak waktu panjang? itu saya pikir tadinya akan membosankan Mas. Tapi begitu kan yang asik kan ketika kita mengetahui ternyata latar lansia itu seperti ini. Kemudian juga ada semacam petualangan buat diri saya sendiri ketika harus survei simbah misalkan dari satu daerah-daerah misalkan ke pedesaan, kemudian ke daerah-daerah kumuh di Yogyakarta semacam bantaran Kalicode, ataupun juga itu semakin banyak hal-hal yang kemudian menurut saya ini luar biasa gitu. Oh jadi rata-rata itu mereka dirawat dengan cara ditemukan? Iya. Bukan diserahkan oleh pihak tertentu? Ada yang diserahkan oleh pihak tertentu, misalkan laporan dari perangkat desa, kepala desa, ataupun tetaat, ataupun masyarakat gitu ya. Tetapi ada juga yang memang setelah dilaporkan kan tidak mungkin langsung dimasukkan ke tempat kita. Betul. Ada proses survei, asesmen awal. Iya. Oh ini, nah ketika asesmen itulah kemudian menemukan hal menarik gitu bahwa ternyata simbah di tempat ini misalkan itu sebenarnya juga tidak miskin amat dulunya. Kemudian simbah ini ternyata rumahnya penuh dengan sampah, penuh dengan kotoran, penuh dengan seperti itu memang harus dijangkau. Ada lagi yang kemudian memang rujukan dari berbagai daerah karena kepikunannya itu kemudian ada di bis kota gitu kan ya. Terus sampai kemudian dirujuk ke tempat kami dan dia tidak ingat sampai kemudian beberapa tahun kita advokasi ketemu dengan anaknya. Sekian petualangan itu yang membuat saya wah ini asik sekali. Belum lagi termasuk di antaranya adalah asmara lansia yang jelimet luar biasa. Dunia asmara. Iya. Itu sebelum mereka masuk atau setelah mereka ada di panti? Sesudah mereka ada di panti. Kalau mereka itu apa sih konsep cinta mereka itu Mas sebetulnya? Gini. Ya mohon maaf kalau sudah tua kan mungkin sudah bukan persoalan seksual ya. Oh siapa bilang? Masih? Loh, piye toh. Yang masih bisa keras di usia senja itu banyak gitu. Gitu. Artinya bahwa yang laki-laki maupun perempuan itu ada yang dulunya memang pekerja seks komersial itu juga ada.
Ada yang memang karena suatu kondisi memang mereka seperti itu gitu. Mereka masih butuh itu juga. Oke. Oh jadi ya memang ada yang memang cintanya karena dorongan seksual dan Betul. dan ada mungkin yang psikologis ya, hanya karena Ada. pengen berteman, punya yang perhatikan gitu atau gimana? Iya, sampai dengan rasa cinta lansia itu didorong oleh beberapa faktor. Tadi seksualitas sudah ya. Ya. Yang kedua memang karena faktor kesepian. Ya. Jadi karena dulunya dia pernah menikah gitu, terus kemudian dia kehilangan pasangannya. Tapi dia ingin merasa kembali bahwa pasangan itu hadir karena dulu pernah merasakan nikmat toh. Nah, piye caranya supaya masa lalu itu kemudian kembali lagi supaya dia bisa merasakan ketika tidur itu ada yang bersama dia. Ada yang bisa istilahnya tempat dia untuk curhat dan sebagainya. Di samping juga cinta itu juga bagian dari status sosial gitu tadi. Oh gitu ya. Iya. Punya pasangan Punya itu pasangan, status sosial. itu status sosial. Karena merasa ada yang mencintai saya. Betul sekali. Itu kemenangan buat sekian banyak jombloan-jomblowati sepuh yang ada di. Ya. Itu ternyata teman-teman yang masih menjomblo ternyata persoalan itu juga ini ya. Iya. Di usia tua pun ada gitu ya. Betul. Dan memang kita sengaja walaupun bagaimanapun rasa cinta lansia di sana itu kita nggak menikahkan lansia, Mas. Oke. Jadi apa yang dilakukan oleh pihak panti terhadap orang-orang yang sedang kasmaran di usia sepuh? Gini, kita berangkat dari pengalaman sekitar tahun 89 gitu. Anda Kurang belum di lebihnya sana, saya belum tentu di saja, sana. ya. Ya ada cerita bahwa simbah-simbah itu ada yang dinikahkan. Akibatnya luar biasa, malah justru buruk buat simbah itu sendiri. Jadi ternyata umur simbah yang sudah kasmaran di sana dan dinikahkan itu cuma seumur jagung. Hitungannya cuma minggu, Mas. Jadi kenapa kok bisa sampai seperti itu? Dan itu dampaknya banyak. Misalkan ada beberapa simbah lain yang kemudian patah hati. Karena simbah favorit dia ternyata sudah jadian dengan yang itu. Gitu. Mungkin di situ juga ada bintang-bintangnya ya. Nah, primadonanya ada yang putri maupun yang laki-laki ada juga gitu. Nah itu. Terus kemudian ternyata bahwa menikah yang dalam bayangan mereka sama seperti pasangan mereka dulu. Waktu muda gitu ternyata ya. berbeda ketika sudah tua. Jadi semacam waktu itu hanya berhalusinasi ya. Eling rasane lali rupane gitu loh, Mas. Bareng wis nikah ternyata kok gitu kan. Seperti itu. Terus kemudian yang penting mereka dapat status sosial. Ya. Karena di Jawa ini konsep nun sewu ya antara perawan, Joko tua, perawan tua itu kalah dengan konsep yang sudah menikah baik itu rondo, dudo ataupun yang berpasangan seperti itu. Jadi seperti itulah gambarannya di sana itu. Terus apa yang dilakukan oleh pihak panti kalau ada dua orang yang saling jatuh cinta? Apa yang dikerjakan? Secara praktis kita akan menanamkan pada mereka boleh mencintai tetapi tidak boleh memiliki. Walaupun itu pun banyak dilanggar gitu. Cara melanggarnya? Nah, di antaranya masih banyak di antara mereka yang sebelum saya masuk itu surat-suratan, Mas. Kalau sekarang kan zamannya pakai WA, kalau dulu kan surat-suratan. Ada unsur sastrawinya. Yes. Tanggor gitu, ketangkap kan. Wah ini. Masa surat-suratan aja nggak boleh, Mas? Loh, itu malah petaka kalau kemudian. Loh kenapa? Ya gini, ketika itu surat-suratan, pada akhirnya sama-sama saling menjanjikan. Dan gini, di antara surat-surat tadi itu masih ada hubungannya dengan pasar gelap lansia tadi ya. Itu saling berkirim cindera mata, upeti cinta gitu ya. Dan ini bahaya, kadang-kadang ada yang memberikan obat, ada yang memberikan kopi dan gula, ada yang memberikan apa yang itu bisa merusak istilahnya kesehatan dari pasangannya. Nah, karena misalkan obat ya, banyak di antara lansia itu cuma tahu itu obat, tetapi tidak tahu indikasi. Ya. Contohnya obat batuk. Kalau Anda atau saya barangkali minum obat batuk hitam itu kan sehari 3 sendok. Ya. Sehari ya, itu berarti kan 3 kali waktu gitu. Kalau mereka enggak bisa diminum setiap saat. Sekali minum 1 botol. Wah, itu kan luar biasa mengerikan. Iya, seperti itulah akibat ketidaktahuan mereka. Ya. Nah, kemudian kita ya dengan amat sangat kalau memang harus menikah kan ada unsur menafkahi gitu kan ya. Betul. Ataupun bertanggung jawab, maka hanya punya 2 opsi. Kalau masih mau hidup di balai, maka tidak menikah. Kalau mau menikah, minta tolong setelah pernikahan, maka harus tinggal di luar. Ada yang memilih tinggal di luar, kemudian menikah? Baru-baru ini, setelah saya keluar, ternyata ada, Mas. Walaupun setelah itu ternyata mundur alon-alon yang laki-laki gitu. Tapi sudah terlanjur menikah?
Belum. Belum. Baru mau akan mereka menyampaikan keinginannya kepada petugas. Bu, ya gitu. Mulai hari ini saya mau keluar dari sini, saya mau nikah dengan Mbah itu gitu. Sebut saja Mbah Tik gitu kan, seperti itu. Wah, kita akan kalang kabut. Ini kalau ada satu menikah, yang lainnya ada yang cemburu karena Mbah Tik ini istilahnya punya sekian banyak kisah cinta dengan si Mbah Kakung yang lain di panti itu gitu kan. Nah, oke. Kalau gitu kita karena kalang kabut kemudian kita buka kartu as kepada mbahnya. Sementara mereka sepanjang itu memang mereka masih ubiang-ubiung bersama gitu ya, si Mbah Kakung dengan si Mbah Putri. Nah, kemudian oke, kalau Mbah Kakung mau menikah, tolong dipastikan mau atau enggak dengan Simbah Tik ini. Ya mau, pokoknya saya sudah harga mati pernikahan itu. Kayak anak-anak umur remaja juga ya. Gitu. Ditunjukkan. Gini loh Mbah Tik itu sebenarnya gangguan jiwa. Dia itu. Oh, ini berarti fitnah dong. Apa nih? Itu tadi gangguan jiwa itu? Tenanan. Oh, memang benar. Iya, kan tidak gangguan jiwa kan tidak berarti gila kan? Gila sepenuhnya tidak harus. Tidak gitu. Iya, dia setiap bulan harus kontrol di rumah sakit sebelah gitu kan, di Gracia. Iya, wani maju pora gitu. Lanjut atau enggak? Lah, Mbah Kakungnya mundur perlahan-lahan. Tapi si Mbah Putri ini kadung cinta. Ya karena sudah dijanjikan mau menikah. Iya. Akhirnya setiap hari si Mbah Putri datang ke Mbah Kakung nagih, ayo kapan aku dirabi. Si Mbah Kakung yang pipis ning jero kamar gitu. Iya. Merasa ya. Gitu. Biasanya itu bisa diselesaikan nggak oleh pihak panti? Yang persoalan asmara gitu. Iya bisa. Kalau sampai terpaksa dua insan ini tidak bisa dipisahkan, maka salah satu harus kita pindahkan. Ke panti yang di Bantul tadi. Walaupun juga tidak jaminan ketika Bantul dia menjalin kisah dengan yang lain lagi. Gitu. Pokoknya ya gimana caranya lah. Gitu ya. Gitu seperti. Kalau pasar gelap ada strategi untuk mengatasinya. Kalau pasar gelap, nah ini dia. Kadang-kadang susah juga gitu ya. Karena kita terbatasi oleh tembok waktu itu. Ya paling dilakukan razia lah ketika. Karena memang Simbah tuh nggak boleh seperti di penjara sama sekali. Mereka diizinkan keluar untuk belanja. Kemudian ketika sampai di luar, kemudian mereka istilahnya belanja kita periksa gitu kan. Apa isinya yang dibelanjakan itu. Keluar juga istilahnya tidak dengan cek kosong. Mereka harus keluar tuh harus bawa uang dulu gitu kan. Tapi kan Simbah kan tahu kapan lengahnya, jumlah kita kan terbatas. Berapa sih Mas kalau boleh tahu jumlah petugasnya? Kalau seluruhnya pegawai 40, tapi kalau yang secara teknis di lapangan kan cuma 20-an saja. Security cuma 1. Separuhnya ada di administrasi. Di administrasi itu tidak di panti ya? Ya di pantinya, tapi tidak turun ke jumlah lansianya yang dirawat? 124. Kalau saya tidak salah sekarang 124. Ya sebetulnya perbandingannya masih cukup inilah ya, satu orang mengawasi 4-5 orang. Itu kan hitungan perbandingan dari sisi person by person. Tapi kan ada yang divisi perawat, ada yang shift 24 jam. Kalau jenengan apa? Divisi apa tuh? Saya pekerja sosial. Pekerja sosial itu orang yang bertanggung jawab mulai dari Simbah masuk ataupun seleksi klien sampai dengan mereka determinasi keluar ataupun meninggal dunia. Itu tanggung jawab saya. Seperti itu. Itu enggak banyak yang pekerja sosial. Pekerja sosial di sana satu panti hanya 2 orang. Oh, kalau itu memang agak jomplang ya. Yang lainnya kan ada yang pramurukti. Pramurukti itu yang secara teknis untuk merawat lansia-lansia dalam kondisi tertentu yang memang mereka tidak bisa untuk merawat dirinya sendiri. Misalkan dalam kondisi bed rest. Bed rest ya. Itu berapa Mas jumlahnya? Apa namanya tadi? Apa rukti? Pramurukti. Rukti itu merawat ya. Rukti itu merawat bahasa Jawa. Itu sekitar 15 orang. Rata-rata pramurukti semua gitu kan. Karena yang diurus simbahnya yang dalam kondisi seperti itu ada sekitar 20-an ya. Dan itu harus dibagi menjadi 3 shift gitu. Seperti itu. Ada orang bilang bahwa menjadi tua itu bukan berarti bijaksana. Tetapi saya percaya bahwa salah satu jalan menjadi bijaksana itu adalah mengalami tua. Selain hal-hal yang seperti tadi itu, ada nggak orang-orang sepuh, para lansia yang tidak mendapatkan tempat yang murwat secara sosial begitu ya? Yang masuk ke sana itu yang punya nilai-nilai kebijaksanaan yang mengajari banyak orang untuk merefleksikan hidup ini. Ada, tetapi tidak banyak. Tidak banyak. Oke, dalam arti gini.
dulu pernah ada yang memang itu seorang lansia yang terbiasa merawat tanaman gitu ya. Dia semacam mengajarkan pada orang itu awet muda dia. Awet muda dalam arti gini, mengajarkan pada kami semua ini bahwa salah satu cara untuk bisa menikmati masa tua dengan baik adalah dengan merawat tanaman gitu. Jadi dia buktikan dengan menanam anggrek. Anggreknya bagus-bagus itu. Gitu. Karena dalam proses menanam sesuatu itu dia semacam hari per hari itu dia bisa mengamati. Jadi salah satu terapi untuk menjadi tua bahagia adalah dengan melakukan aktivitas yang berbeda setiap hari tapi secara runut gitu ya. Misalkan tanaman mulai dari dia membenihkan sampai dengan muncul muncul tunas, kemudian menjadi batang, menjadi berbunga. Itu ada kenikmatan baik sendiri buat dia sehingga dia rasa kasih sayang terhadap tanaman itu kemudian tampak sekali dari wajahnya, dari cara dia itu. Kemudian juga ada yang memang istilahnya rajin ke musola gitu. Dan itu yang musola itu kadang-kadang membuat saya tertampar juga gitu. Saya tahu persis ada foto di Facebook saya itu yang saya potret dia pada waktu hujan-hujan, saya di lantai 2. Simbah itu dari atas tuh lantai 2 itu kan ada suara azan karena hujan saya nggak mau ke musola gitu kan ya. Tapi saya kaget gitu ketika di bawah itu simbah tersebut kakinya itu nuwun sewu agak ciri gitu ya, berbeda kanan sama kiri dan dia menggunakan tongkat tripod kayak gitu ya. Waktu itu musola kami tidak akses untuk difabelnya agak susah jadi harus naik tangga gitu. Dan di tengah hujan dia menggunakan payung agak basah sedikit, dia mendaki tangga tersebut sampai menuju ke musola gitu kan. Saya tahu persis simbah ini bacaan Qur'annya, hafalannya segala macamnya tuh jauh dari jangankan saya ya, istilahnya pada umumnya orang, tapi tekad dia untuk bisa beribadah memenuhi panggilan azan itu kok luar biasa gitu. Itu semacam menampar saya gitu. Wah, ini luar biasa ini simbah ini gitu. Terus kalau menurut jenengan, apakah di Jogja itu masih banyak orang yang punya potensi yang lansia tidak terawat? Masih banyak. Itu rata-rata apa? Yang potensi terbesar yang akan selalu outputnya begitu, menghasilkan satu masyarakat yang menghasilkan orang seperti itu. Rata-rata kalau yang seperti itu biasanya karena faktor pekerjaan, Mas. Dulunya bahasa kasarnya babu gitu ya. Jadi di Jogja ini ada kultur yang namanya babu itu kan melundorone gitu ya. Dia mengasuh majikannya gitu kan. Nah, kita tahu bahwa dulunya memang dia ketika ikut majikannya masih muda gitu kan. Tapi sering dengan waktu si majikan sudah sepuh, dia ikut dengan anaknya sudah tua lagi ikut cucunya. Kadang-kadang cucunya tadi sudah tidak memiliki kekayaan ataupun harta yang mampu untuk membiayai si lansia, si simbah tadi. Sementara dia cukup punya banyak moral story-nya gitu. Masih punya banyak cerita, masih punya istilah pengalaman yang luar biasa gitu kan ya. Yang itu mengadopsi dari kebiasaan majikan-majikan yang rata-rata kaum bangsawan tadi ataupun para orang kaya waktu itu gitu kan. Nah, di situ kemudian dia selama hidup memang sing jenenge babu itu kan menginduk kepada juraganya sehingga sampai dengan tua, sampai dengan ikut dengan si cucu dia tidak menikah dan dia tidak ada yang merawat. Itu banyak, Mas, banyak itu. Sehingga di balai kami pun yang masuk dalam kategori istilahnya batur atau babu tadi setidaknya ada sekitar dari 125 tadi ya, kalau saya tidak salah hitung sekitar 20-an itu rata-rata memang dari itu. Anda pernah enggak di panti yang berbeda, panti lansia tetapi dari keluarga yang mampu? Nah, ada di situ memang. Jadi gini, maaf tadi saya lupa belum menceritakan juga. Ya. Di antara 125 lansia tadi ada kelas berbayar. Kelas berbayar? Iya, yang itu namanya pelayanan khusus. Negara menarik 2 juta rupiah per bulan dengan pergub ya per bulan untuk mereka-mereka yang karena suatu keadaan itu memang tidak bisa ikut anaknya, mungkin terpisah di kota lain atau ke daerah lain gitu. Ya kan wis penak hidup di Jogja, sudah enak hidup di Jogja, tidak mungkin ikut anaknya ke Jakarta atau kemana gitu. Maka dia ingin menghabiskan hari tua. Oke, negara memberikan kesempatan, silahkan masuk ke situ dengan pergub membayar. Nah itu, maka dia juga hidup di situ. Walaupun ternyata
secara sosial itu memang agak susah menyatu dengan yang kelompok terlantar secara Biliknya atau kompleksnya dibedakan yang itu. Biliknya ataupun wismanya dibedakan. Tetapi masih dalam satu kompleks. Satu kompleks ya, tapi dibedakan. Iya, seperti itu. Mereka lebih bahagia? Kalau dari itu relatif. Ada yang bahagia, ada juga yang merasa susah gitu kan. Susah karena apa, Mas? Jadi gini, karena kebiasaan mereka dilayani pada waktu mereka masih muda sampai dengan usia sepuhnya gitu ya. Ketika di situ pun mereka masih merasa bahwa mereka mendapatkan kekuasaan untuk menyuruh, melayani atau mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kemauan mereka. Sementara kalau balai seperti kami kan suka nggak suka, istilahnya sudah givennya itu kayak gitu, sudah paketnya seperti ini gitu. Makan ya yang seperti itu. Nah sehingga kadang-kadang saya makan sempat nulis di Facebook saya itu. Semakin cerdas orang, semakin kaya, itu justru semakin angel seratenan itu, semakin susah pelayanannya. Gitu. Tapi gini Mas, saya pernah ngobrol dengan beberapa teman saya di Jakarta yang kira-kira mereka itu punya pendapat bahwa kalau ngomong ke saya, kamu lupain deh konsep bahwa nanti kamu tua itu akan dirawat oleh anakmu. Gitu. Zaman itu bergerak dan ini orang yang saya ajak ngomong ini rata-rata di atas usia saya. Jadi mungkin ada yang 5 tahun di atas saya, ada yang 10 tahun di atas saya dan mereka berpikir sama. Jadi ketika mereka masih bisa bekerja, salah satu bentuk tabungan yang ingin mereka simpan adalah mereka tidak ingin merepotkan anak mereka. Lalu mereka akan tinggal di panti dengan uang mereka sendiri. Bayangkan sampai kayak gitu. Awalnya saya itu menolak konsepsi itu. Ya karena saya dari kampung dan saya punya imajinasi tentang masa tua yang tidak seperti itu. Tapi sebagian dari mereka itu mengalami dan saya mulai merenungkan hal yang baru. Satu contoh misalnya begini. Ada teman saya yang dia anak ruju ya, anak terakhir yang kakak-kakak mereka itu ada 4 orang kalau tidak 3 orang kakaknya gitu yang berpendapat supaya ibu mereka itu dirawat di panti jompo ya, panti lansia gitu. Dan dia menolak awalnya. Tapi setelah sekian tahun akhirnya dia setuju. Kenapa? Karena pada prakteknya apa yang diimajinasikan oleh anak-anak yang ingin berbakti pada kenyataannya itu tidak bisa mereka lakukan. Misal begini, idealnya kan mereka menemani ibu mereka atau bapak mereka, orang tua mereka lah. Tapi ternyata prakteknya enggak. Mereka tentu sibuk dengan pekerjaan mereka, sibuk dengan tugas-tugas dan mungkin anak-anak mereka. Orang tuanya kesepian tetap di rumah. Nah, kesepian di rumah, tidak ada yang merawat, yang ditemui hanya pembantu. Itu jauh tidak kondusif dibanding di panti. Di mana mereka ada komunitas orang-orang yang satu umur, mereka masih bisa melakukan hal-hal yang dilakukan secara bersama-sama. Entah itu tadi senam kayak main catur, main kartu, kajian apa ikut pengajian lah atau apa gitu secara bersama-sama dan itu jauh lebih sehat. Saya terus terang semenjak menyaksikan itu separuh pemikiran saya itu berubah. Jadi saya nanti kalau tua, sebagian imajinasi saya kalau saya diberi umur panjang dan saya tua, saya mungkin akan menghabiskan waktu saya di panti lansia dan saya merasa mungkin itu akan jauh lebih bahagia dibanding saya di rumah kesepian. Gimana menurut Anda? Tidak 100% salah juga itu, asumsi seperti itu. Jadi memang selama ini kan asumsi bahwa panti werda itu semacam dulunya kan pembuangan orang tua. Betul. Semacam wadah untuk anak durhaka untuk lepas dari tanggung jawab pada orang tua gitu kan. Tapi ya memang semakin kesini kita harus realistis ya. Dan juga istilahnya di antara layanan yang saya sebutkan tadi, layanan khusus tadi, itu memang ada pengalaman juga. Salah seorang yang di Jogja ini, saya tidak bisa sebutkan namanya karena itu rahasia. Dia tuh punya supermarket juga dulunya. Kalau cuma soal makan, kalau cuma tinggal sekamar dengan sekian banyak pemenuhan kebutuhan, dia lebih dari cukup. Ya. Tetapi dia memilih tinggal di tempat kami,
di pelayanan khusus ya waktu itu, yang satu kamar itu untuk 2 orang. Ya. Yang teman sebelahnya itu pun sebenarnya tidak sehat-sehat amat. Ya. Gitu. Ya. Tapi menurut dia waktu itu saya tanya kenapa kok mau tinggal di sini. Jelas yang pertama karena dia punya pengalaman buruk dengan anaknya, karena waktu dia sakit atau apa itu pas pembantunya pulang dia harus seorang diri dalam kondisi sakit ke mana, ke apotek, tidak ke rumah sakit untuk cari obat. Gitu. Sehingga yang menolong dia adalah komunitasnya, sesama simba-simba teman alumni waktu itu. Nah terus kemudian di situ walaupun seperti itu dia anggap itu sebagai semacam arena buat dia menyucikan diri, membersihkan diri lah istilahnya. Ya. Terus kemudian di situ juga dia relatif bisa sharing hobi dengan teman-teman yang lain, bahwa dia juga hobi menanam bunga gitu. Yang itu berbeda dengan Simbah yang tadi. Tapi akhirnya berteman akrab gitu. Nah seperti itu. Walaupun pada akhirnya ya dia anaknya tidak ikhlas ternyata. Ada semacam ketakutan anaknya bahwa ini kok simbahnya kok ada di dinas sosial. Stigma dinas sosial kan untuk orang terlantar. Nah, maka kemudian dijangkau lagi. Walaupun setelah dijangkau dikembalikan ke anaknya, simbah tadi menyampaikan rasa kangennya juga kepada kami semua, bahwa kalau disuruh memilih hidup dengan anaknya dengan sekian banyak pemenuhan kebutuhan ataukah hidup di panti, dia memilih hidup di panti. Gitu. Dan apalagi misalnya kelak di kemudian tahun gitu ya, mungkin panti-panti di Jogja akan berkembang seperti di Jakarta. Orang baru masuk aja harus bayar sekian ratus juta loh Mas. Ada di Jakarta itu. Iya, saya juga sempat tahu itu. Nah, terus bayaran bulannya itu mungkin di atas 5 juta. Jadi 10 juta Mas. Iya, jadi bener-bener dibuat senyaman mungkin ya. Bahwa itu bisnis ya. Tentu saja itu bisnis. Betul. Tapi saya tidak mau mengatakan, tidak mau melihatannya dari sisi bisnisnya. Kebutuhan gitu. Di tempat kami pun kami ini hanya menampung itu satu balai ya. Kan ada 2 balai itu ya. Itu masing-masing balai hanya 15. Daftar tunggunya banyak Mas. Apalagi Jogja ya. Sebenarnya bahkan saya sempat ngobrol dengan teman, ini kalau kita punya modal, kenapa enggak dirikan yang komersil sekalian gitu. Dan saya kira enggak ada yang salah. Karena itu membuat orang bahagia. Iya gitu. Dan memang gini, dengan segenap pengalaman saya ini sangat realistis, karena memang gini, kita kalau ketemu dengan anak kita ngobrol apapun kadang-kadang tidak nyambung. Tapi bayangkan kalau kita menemukan yang satu angkatan gitu kan ya, ngobrol setiap hari, tapi itu pasti nyambung. Betul. Nah, dan bayangkan bahwa orang yang mengalami punya anak lebih sejahtera dari dirinya itu di Indonesia makin banyak. Seperti teman saya tadi itu. Saudaranya ada yang tinggal di Bali, ada yang tinggal di luar negeri. Ketemu orang tuanya itu belum tentu setahun sekali. Kan nggak realistis untuk memaksa orang tuanya tinggal di rumah. Sekalipun ditemani oleh para perawat dan pembantu. Iya kan? Iya, karena memang kebutuhannya tidak hanya fisik melulu. Tidak hanya itu. Iya, dia butuh untuk ngobrol, butuh ada yang mendengarkan, butuh ada yang nyambung ketika cerita, butuh untuk melihat sesuatu yang biasa orang istilah satu zaman dia itu ada sih, istilahnya mereka menemukan atmosfer yang sama gitu, yang itu tidak mungkin bisa kalau istilahnya hanya sekedar dilayani oleh. Dan apalagi itu di kota. Kalau di kampung memang agak beda ya. Saya refleksikan dari orang tua saya ya. Saya barusan ibu saya meninggal dunia. Jadi sebelum terima kasih. Jadi sebelum ibu dan ibu meninggal dunia, bapak ibu itu kan pensiun dulu. Saya mengamati dan saya kan termasuk orang yang ingin merawat orang tua dengan baik gitu. Tapi saya tawarkan mereka untuk tinggal di Jogja, tidak pernah mau. Kenapa? Karena lingkungan sosial mereka ada di desa. Dan saya nggak mau memaksa juga. Mereka terbantu banyak dengan misalnya di kampung itu masih banyak orang-orang lansia yang masih cukup produktif ya, mereka ke musola atau ke masjid bareng, nanti ada acara yasinan bareng. Kalau pagi bisa kongko sambil menunggu tukang sayur, sore bisa sambil bersih. Artinya banyak sekali aktivitas yang berbasis komunitas kampung yang masih cukup bisa menunjang. Tapi kalau saya bayangkan diri saya atau orang-orang tua yang sekarang ada di kota-kota besar kan nggak seperti itu. Betul. Ya. Dan memang kesulitan di Jogja, kesulitan kami ya. Jadi gini Mas, jumlah lansia terlantar
paling banyak itu di wilayah pedesaan yang Mas sebutkan tadi. Tapi mereka kalau misalkan saya datang ke sana, itu misalkan di daerah pinggiran Jogja ya, saya misalkan Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul gitu ya, ataupun Sleman bagian yang istilahnya pedesaannya, susah Mas, karena mereka sudah kadung terikat dengan komunitas desa mereka yang itu masih. Sementara katakanlah kalau mereka lapar, toh ke tetangga minta sekedar sayuran ataupun apapun pasti dikasih. Bahkan ketika mereka tidak punya apapun, tetangga pengertian. Akan ada tetangga yang mengirimi dengan sukarela walaupun mungkin sama-sama miskin. Ya. Nah, tapi ketika di kota, daerah perkotaan, itu memang kemiskinan buat para lansia itu cenderung fatalis. Jadi mereka tidak akan ada yang mensupport mereka, sehingga buat saya sendiri menjangkau lansia di daerah perkotaan itu jauh lebih mudah daripada di daerah pedesaan. Ya, jadi bagi teman-teman yang seusia saya, seusia jenengan tuh, mungkin perlu memikir ulang bahwa masa depan kita kalau diberi umur panjang itu tidak pernah sama dengan orang tua kita. Iya, betul. Akan zaman berubah dan mungkin kita tidak perlu terlalu ngotot bahwa zaman itu akan terus seperti itu gitu loh. Saya mulai sejak saat mendengar cerita teman saya dan dapat cerita-cerita yang sama, saya mulai mempersiapkan secara mental. Kalau saya tua saya akan hidup di panti. Dan kalau bisa jangan sendirian Mas. Ya. Jadi usahakan, kalau saya pernah bayangkan tuh, saya cerita di antara teman-teman saya ya, satu alumni misalkan ya. Kenapa nggak kita dari sekarang itu urunan supaya kita bersama itu bisa menolak bersama. Itu lebih menarik. Benar. Gitu, serius gitu. Benar, jadi benar. Dan itu mulai dari sekarang gitu kita. Karena kalau besok kita hidup di panti dengan orang yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, itu juga belum tentu kita. Itu menarik Mas. Membangun satu komunitas di masa depan yang mulai kita persiapkan sekarang ketika kita nanti tua. Itu jauh lebih menarik sih sebetulnya. Iya. Dan segalanya bisa mulai dikonsep mulai sekarang, diorganisir mulai di sekarang. Apa kira-kira nanti kegiatannya apa saja, metodenya bagaimana. Iya, itu jauh menarik. Jauh lebih menarik. Oke, sekarang kita bergeser dikit ke Anda pindah di Balai Anak. Betul. Bisa diceritakan sedikit soal Balai Anak itu? Iya, di situ itu balai yang sifatnya itu merehabilitasi anak-anak terlantar. Jadi anak terlantar itu adalah anak-anak yang karena suatu sebab ditinggalkan oleh orang tua mereka. Jadi misalkan orang tua mereka ada yang narapidana, ada yang mendapatkan rehabilitasi karena mungkin gangguan jiwa ataupun mungkin karena kasus yang lain gitu. Terus kemudian orang tua mereka dengan sengaja meninggalkan mereka sehingga tidak ketahuan orang tuanya di mana. Ada juga yang anak-anak yang dalam kategori itu mendapatkan kekerasan dari lingkungannya termasuk orang tuanya, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Ada ya Mas? Ada dan banyak gitu. Banyak. Gitu. Sehingga disitulah saya punya peran untuk bisa menjangkau mereka dan kemudian membuat mereka tuh punya kepercayaan diri supaya bisa tetap menikmati masa kecil mereka dengan bahagia. Artinya sebetulnya di situ triple ya. Pertama mereka tercerabut dari akar sosialnya ya. Iya. Yang kedua terbuang. Yang ketiga punya kemungkinan besar mengalami trauma. Kemungkinan besar. Bukan cuma kemungkinan, banyak yang mengalami trauma. Jadi kalau di sana Anda menyaksikan di tayangan di Facebook saya bersama dengan anak-anak kecil sedang bercanda, mendongeng, kemudian menari bersama, sepur-sepuran gitu kan. Iya. Kadang-kadang saya juga miris sendiri. Ternyata anak-anak itu ketika nanti dibuka istilahnya bahunya ataupun lengannya itu ada bekas-bekas luka, entah itu bekas setrika, bekas siraman air panas, bahkan ada yang kemudian bekas mendapatkan kekerasan seksual. Mereka hidup dengan orang tua yang secara moral itu juga ya seperti itu gitu. Nah ini yang kemudian kasihan gitu, karena kadang-kadang perasaan trauma itu muncul setelah mereka gede. Iya. Karena waktu kecil mereka nggak menyadari seperti itulah. Iya. Nah itulah yang kemudian dijangkau oleh negara gitu. Gimana cara Anda untuk dan teman-teman tentu saja ya metodenya untuk mencoba sejak dini
memulihkan trauma itu, karena itu hal yang sangat mengerikan. Kalau sekedar orang nggak punya uang, nggak punya bahan makan, itu gampang lah dicari ya. Di panti tentu saja itu bisa diberikan, negara bisa menopang. Tapi kalau luka, trauma, menghadapi punya sejarah kekelaman masa lalu itu gimana tuh? Ya salah satu cara yang paling mungkin, karena gini, misalkan kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual ya, ini sejak masa kecil itu ada hormon yang sedang membentuk di kepala. Ini kita agak mengatakan mustahil itu bisa hilang gitu ya. Artinya akan terus membekas sampai seumur hidup dia. Satu-satunya cara adalah membuat anak tersebut berpikir selain itu. Maka kita memberikan harapan yang lebih bagus daripada apa yang ada di dalam kepala mereka tentang orang tua mereka, tentang tentang masa lalu mereka yang seperti itu, ataupun gambaran yang mengadopsi perilaku orang tua mereka dengan cara memberikan mereka kegiatan, menyibukkan diri, membuat hidup itu bahagia. Ternyata bahagia itu seperti itu ya, bukan seperti apa yang dikonsepsikan ketika bersama dengan orang tua mereka. Seperti itu. Maka ada mendongeng, ada membaca, ada semacam bermain bersama, ngegame gitu ya, outbound. Kalau yang gede-gede sedikit ya, misalkan kita ajak mereka, ayo main layang-layang, buat layang-layang sendiri, kemudian bernyanyi bersama, menari bersama atau apapun, sehingga hari-hari mereka tuh harus sibuk dengan kegiatan yang menyenangkan gitu, sehingga mereka tidak lagi ketika kalau sekali mereka melamun, kadang-kadang pikiran itu kembali kepada masa kecil mereka. Seperti itulah ceritanya. Ya. Usia berapa sampai usia berapa mereka boleh tinggal di panti? Usia bayi sampai mereka lulus SMK. Jadi kalau sudah lulus SMK mereka akan tanda kutip dikeluarkan dari situ. Dalam tanda kutip diluluskan gitu. Diluluskan dan itu diserahkan kemana? Diserahkan kembali pada penanggung jawabnya. Bisa keluarga, bisa orang tua asuh, bisa pemerintah yang daerah yang ke tempat dia dulunya berasal. Kalau tidak ada keluarga dan orang tua, pada akhirnya mereka akan diserahkan kepada panti karya ataupun apa yang itu bisa mengelola mereka lagi. Tapi biasanya tidak ada pilihan itu. Sampai dengan saya di sana, mereka cenderung kembali kepada kerabatnya, yang itu setidaknya mereka sudah cukup punya modal mulai dari tabungan mereka ya, sama dengan skill mereka untuk bisa mencari pekerjaan gitu. Walaupun itu memang berat sekali karena mencari pekerjaan bagi mereka juga berat. Ya, pengalaman kerja juga kan mereka selama hidup kan mereka ada di lingkungan panti yang itu relatif terisolasi dengan dunia luar gitu. Sehingga untuk bergaul, untuk bisa berinteraksi, untuk tahu tentang, kalau orang Jawa bilang kasunyatan hidup seperti apa tuh mereka tidak terbiasa. Di situ kan mereka makan sudah terpenuhi. Tidak ada istilahnya konsepsi rekoso dalam kepala mereka. Ya, ini yang agak berat sebenarnya. Kalau kita barangkali sudah pernah merasakan ketika sudah keluar itu berpendidikan beasiswa orang tua selesai, maka kita suka nggak suka harus belajar mandiri, hidup dengan kerja keras, dan dididik orang tua dengan kerja keras dengan nilai-nilai. Mereka nggak punya, gitu. Mereka dari lingkungan panti yang relatif terisolir dengan mendapatkan makan, minum, kebutuhan dari kami, dari negara, keluar. Kadang-kadang masih punya pikiran mereka, makan kan sudah ada yang ngurus. Artinya sebetulnya ada hal yang jomplang sebelum dan sesudah mereka ada di panti. Sebelumnya mereka menghadapi kesulitan secara ekonomi, sosial, bahkan mungkin traumatik, secara psikologis. Lalu kemudian hidup di panti, situasinya berubah 180 derajat. Betul. Tapi itu juga bukan berarti hal yang baik, karena membuat ketergantungan. Mungkin ketergantungan. Sehingga memang PR yang terus berkelanjutan adalah buat kami adalah selain dari memenuhi kebutuhan mereka selama ada di panti, nantinya kedepannya adalah bagaimana mereka juga punya etos kerja. Itu yang agak susah nantinya. Gitu. Sehingga saya menginisiasi untuk adanya kelompok profesional yang nantinya kedepannya itu datang ke situ untuk bisa memberikan gambaran mengenai lingkungan kerja, dunia kerja, etos kerja, sukses itu seperti apa. Atau mungkin sudah ada pengusaha yang sejak awal itu memproses mereka di dalam sehingga kalau keluar mereka bisa bekerja di tempat itu. Betul sekali. Nantinya semacam ada basar kerja atau apa supaya bisa menjangkau mereka dengan ini kalau ada yang berprestasi silahkan masuk. Oke, ini sekaligus bagi para pendengar dan pemirsa, saya kira mungkin kalau Anda pengusaha yang
cukup punya kepedulian sosial. Iya, kami harapkan ya, untuk bisa terutama kepada punya peran, gitu. dengan adik-adik kita yang punya persoalan sosial dan psikologis gitu ya, agar apa ya, problem kehidupan mereka itu bisa teratasi gitu ya. Ya. Bisa ya kan mulai banyak tuh Mas, kalau yang para difabel tuh banyak pengusaha yang mulai ada porsi untuk mereka yang difabel. Ya. Ya itu tentu kerja keras banyak pihak dan juga kesadaran para pengusaha. Ya. Saya kira dalam konteks ini mungkin perlu juga ya. Ya, sangat perlu karena selama ini konsepsi orang untuk bisa berderma ya istilahnya ya. Kegiatan filantropis itu adalah memberikan sesuatu kayak sinterklas gitu ya. Betul. Sementara kalau itu menurut saya itu sudah cukuplah, itu hanya di mana, hanya di lingkungan, hanya di entertainment, hanya di TV-TV lah. Tapi bukan untuk kegiatan real. Kalau kita bicara masalah kehidupan yang real di masyarakat ataupun di situ, di panti khususnya ya, itu nggak berlaku. Lebih berlaku bagaimana memberikan skill kepada anak-anak itu kalau di situ. Ya. Gitu. Kalau di lansia juga hampir sama gitu. Apakah kemudian memberikan uang pada simbah-simbah itu sesuatu yang positif buat simbah-simbah, makanan dan sebagainya? Belum tentu juga gitu. Betul. Jadi gini, kalau di lansia tadi kita kembali sedikit ke lansia tadi ya. Silakan. Kita menerapkan tata tertib. Untuk para donatur ketika ke sana, kita sangat mewanti-wanti, tolong ketika datang ke sana tidak memberikan kepada si lansia itu makanan secara langsung. Ataupun bahkan ketika ada simbah yang menangis termehek-mehek, dilarang memberikan apapun pada mereka, bahkan 1 butir permen. Oh, sering ya kejadian kayak gitu. Mereka menangis, ya, biasa, merasa ingin dikasihani gitu ya. Ketika ada tamu datang kan mereka butuh ada semacam mendengarkan gitu, drama-drama terjadi gitu kan. Nah setelah itu kan kemudian biasanya orang iba, apa sih salahnya saya ngasih sedikit lah, sekitar Rp1.000 atau apa. Itu malapetaka. Malapetaka karena begitu satu mendapat, dia akan cerita pada yang lainnya iri, kemudian terjadilah perang bintang antar lansia, dan ini tidak cukup 1 hari 2 hari, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Maka kalau ada donatur datang ke tempat kami, katakanlah mau memberikan makanan kecil Mas Ferry gitu ya, oke, enggak ada masalah, tapi saya wanti-wanti. Apa wanti-wantinya? Saya tidak akan menanyakan harganya berapa. Mau itu Rp50.000, Rp5.000, Rp500 orang penting, tidak penting. Tetapi kalau dalam kardus, mulai dari kardusnya, warnanya, isinya, kalau kacang bawang harus dihitung bijinya, harus sama semuanya. Begitu nanti berbeda, loh kok kamu kok dapat merah, saya kok dapat hijau, perang bintang lagi. Dikiranya yang merah lebih bagus, yang hijau tidak. Sementara yang satunya juga berpikir seperti itu. Betul. Nah itulah, di anak-anak juga hampir sama seperti itu. Tapi ribet mana sih Mas ngurus orang tua sama ngurus anak? Jujur lebih ribet anak. Anak ya? Apa anak yang lebih ribet dari kita ini gini, karena dalam tadi kan saya ceritakan ada faktor kekerasan seksual, kekerasan fisik gitu ya. Iya, trauma. Kita punya PR besar di sini. Misalkan yang kekerasan seksual ya. Saya beberapa hari ini kan juga mengamati ada anak-anak yang kalau menurut psikolog gitu. Ini sudah bisa kalau tidak dibiarkan. Kalau tidak dikelola dengan baik. Didampingi gitu. Tidak didampingi, maka dia akan punya potensi menjadi predator seksual. Nah, kalau kita gagal, kalau kami gagal ya dalam mengelola dia, ini kan sama dengan cuma menunda bencana toh. Karena dia setelah SMK dia harus dilepas ke masyarakat. Kalau dia tidak dipulihkan lagi traumanya seperti itu, nantinya pada akhirnya masyarakat jadi korban. Nah ini punya PR besar ini karena kan ya jujur saja ya, ini kan bukan kerja 1 hari 2 hari, kita harus punya banyak referensi, kemudian menjajaki si anak itu, bagaimana kecenderungan dia dan sebagainya. Bahkan ketika usia sejak 10 tahun dia punya perilaku seperti itu gitu. Ya. Jadi itu memang problem berat ya, karena rantai lukanya itu bisa kemana-mana ya. Seperti itulah ceritanya. Jadi lebih berat anak gitu, berat anak. Gitu. Kalau lansia ya maaf ya ini ya. Begitu kita rawat tugas kita di lansia kan mengelola secara fisik, katakanlah kalau dia difabel atau apa, kemudian mengelola emosi. Ya, itu saja. Tidak lebih. Katakanlah ada simbah perang, paling banter juga kata-kata yang keluar, kata-kata kotor, kata-kata makian. Kalaupun pukulan-pukulan ya setelah itu kan kemudian selesai. Endingnya husnul khotimah, innalillah gitu kan. Nah, kalau anak-anak kan tidak. Masa depannya masih panjang. Betul. Mereka akan bergaul dengan banyak orang. Iya gitu. Begitu gagal maka itu tadi.
Ada itu bebannya lebih berat ya. Lebih berat gitu, lebih berat karena ya ini tanggung jawab sosial lah gitu ya. Kalau sampai gagal, yang jadi korban bukan cuma negara tapi juga masyarakat yang dimana anak tadi hidup seperti itu. Oke. Terakhir Mas, secara kelembagaan mungkin ada yang perlu Anda sampaikan, apa itu dinas sosial dan apa yang sebaiknya persepsi yang harus diubah atau diperbaiki dari masyarakat terhadap dinas sosial. Oh iya, gini. Banyak memang masyarakat yang istilahnya ini loh, dikit-dikit urusan dinas sosial atau apa kayak gitu. Sebenarnya kan untuk kami sendiri itu paradigma sekarang kan kami itu melayani dan juga kolaboratif. Tidak ada yang bisa kerja sendiri dalam urusan ini gitu. Maka kita mengharapkan kalau masyarakat kalau emang ada lanjut usia terlantar atau apa, jangan segan-segan untuk bisa menghubungi dinas sosial tempat kami berada. Anak terlantar persoalan sosial apapun, kerjasamakan dengan kami dan juga kami pun juga sangat terbuka. Jika ada masyarakat yang punya peran, ingin berperan kepada kami, kita misalnya apa tuh Mas? Jadi gini Mas, netizen itu ternyata baik-baik gitu loh kepada saya. Gitu ya. Nah, jadi semacam kalau kita mengeluarkan status bahwa anak-anak saya ini butuh kebutuhan olahraga, tahu-tahu muncul sumbangan buku. Nah, ini banyak sekali. Nah, seperti itu. Nah, ini memang semacam sesuatu yang positif untuk saya sendiri gitu ya. Tapi kan selama ini yang dikenal kan cuma Feryawan, bukan dinas sosial gitu. Yang saya harapkan bahwa saya dengan teman-teman saya melakukan kerja sosial itu juga butuh peran yang lain. Mungkin berbeda, bahkan banyak di antara yang lebih bagus daripada saya di sana. Cuma belum banyak masyarakat yang tahu bahwa oh ini loh profesi pekerja sosial. Oh ini loh yang ditangani. Dan yang ditangani itu tidak sekedar kalau misalkan lansia ya cuma orang duduk-duduk sambil enggak sesederhana itu. Seperti itu. Nah, ini jadi harapan kami kerjasama antara masyarakat dengan dinas sosial juga mungkin bisa lebih baik lagi. Khususnya juga bukan cuma masyarakatnya ya, tapi juga sesama unsur pemerintah pun kadang-kadang juga butuh kerja keras juga gitu. Sama-sama balance lah ya. Saya sempat nulis sempat berpendapat di beberapa media itu bahwa untuk lansia misalkan ya, banyak tempat wisata yang tidak ramah lansia misalkan kayak gitu. Kan kasihan, Simba juga butuh piknik Mas. Betul. Nah, sementara tempat piknik yang ditawarkan tuh makanannya berkolesterol tinggi, kemudian juga jarak antara terlalu jauh. Drop zone dengan loket terlalu jauh, bagian dalamnya itu naik turun, fasilitas kesehatan juga tidak dekat dengan simbah-simbah seperti itu. Nah itu tolong itu diperhatikan ya teman-temannya. Gitu. Untuk pengelola wisata dan sebagainya. Ini sudah saatnya kita mulai melirik pada istilahnya senior tourism. Seperti itu. Yang itu jumlah lansia di Indonesia kan Yogyakarta aja lah ya, itu 14% lebih. Gitu. Tinggi sekali ya. Sementara yang ramah lansia kita bisa hitung gitu ya. Seperti itu. Jadi butuh masih lebih. Oke, Mas Ferry. Saya mengucapkan terima kasih banyak walaupun ini belum apa-apa dibanding pengalaman hidup Anda, tapi semoga banyak teman yang belajar di sesi kita kali ini. Sama-sama Mas. Dan terutama bisa mulai mengerti problematika sosial kita, terutama di persoalan lansia dan anak yang tidak terawat gitu ya. Terlantar. Ya, anak-anak terlantar, dan bisa sedikit memahami tentang dinas sosial. Karena saya termasuk orang yang berpendapat bahwa setidaknya ada 3 sektor yang diperhatikan oleh pemerintah. Dasar sekali. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan, dan yang ketiga adalah hal sosial. Hal sosial salah satunya adalah merawat kaum-kaum atau kelompok masyarakat yang rentan, yang tidak berdaya, dan itu tanggung jawab negara. Tetapi negara sendiri tidak bisa berdiri sendiri. Masyarakat sosial, masyarakat madani itu punya tanggung jawab juga untuk ikut berkontribusi. Karena ciri masyarakat madani adalah masyarakat yang berkontribusi. Sepakat Mas. Itu ya. Terima kasih banyak Mas Ferry ya. Oke, teman-teman. Kita akan ketemu lagi dengan tamu saya yang lain dan semoga sesi kali ini berguna. Terima kasih.